Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di Juara Channel. Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi termokimia dengan submateri yang selanjutnya, yaitu pengukuran delta H reaksi. Nah, ada dua cara dalam mengukur delta H reaksi. Yang pertama melalui percobaan dan yang kedua adalah menggunakan data. Bagaimana perbedaannya? Kita simak ya. Cara pertama, pengukuran delta H reaksi melalui percobaan. Salah satu cara untuk mengukur delta H reaksi adalah dengan melakukan percobaan. Percobaan untuk mengukur delta H reaksi disebut dengan nama metode kalorimeter, dan alat yang digunakan dinamakan kalorimeter. Seperti pada gambar yang kalian lihat, yaitu di situ ada gelas yang terbuat dari bahan styrofoam yang dilengkapi dengan tutup dan satu buah termometer sebagai pengukur suhu. Nah, zat kimia yang akan kita tentukan delta H-nya harus diletakkan di dalam gelas tersebut. Perhitungan entalpi reaksi berkaitan dengan kapasitas panas dan kalor jenis. Apakah itu kapasitas panas? Kapasitas panas atau yang dilambangkan dengan C besar didefinisikan sebagai jumlah panas yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu benda sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan kalor jenis yang dilambangkan dengan C kecil didefinisikan sebagai jumlah panas yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Hubungan antara kapasitas panas dan kalor jenis dapat dinyatakan dalam rumus C sama dengan M dikali C kecil, atau kapasitas kalor sama dengan massa dikali kalor jenis. Berdasarkan perubahan suhu yang terjadi, perkiraan panas dari reaksi ini dapat dihitung menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C kecil dikali delta T, atau dapat juga kita tuliskan sebagai Q sama dengan C besar dikali delta T, dengan C besar sama dengan M dikali C kecil. Ada dua jenis kalorimeter, diantaranya adalah yang pertama, kalorimeter klasik seperti yang kita lihat pada gambar tadi. Yang kedua adalah kalorimeter bohm, seperti gambar yang di sebelah kanan pada layar ini. Yang kedua, pengukuran delta H reaksi menggunakan data. Delta H reaksi juga dapat dihitung tanpa harus melakukan percobaan. Bagaimana caranya? Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengukur delta H menggunakan data, kita harus mengetahui dulu yang pertama, apakah persamaan reaksi termokimia dan bagaimana cara menuliskannya. Kemudian, apakah hukum Hess itu? Lalu, apakah delta H standar itu? Bagaimana cara menghitung delta H reaksi? Apakah delta H pembakaran standar itu? Apakah hubungan antara delta H pembentukan standar dan delta H pembakaran standar? Kemudian, kita harus tahu juga apakah energi ikatan itu dan bagaimana cara menghitung delta H reaksi menggunakan data energi ikatan.
Nah, kita langsung masuk saja ke pembahasan submateri yang pertama, yaitu apakah persamaan reaksi termokimia dan bagaimana cara menuliskannya? Persamaan reaksi termokimia dapat dituliskan dalam bentuk persamaan reaksi, juga dilengkapi dengan nilai delta H. Penulisan persamaan reaksi termokimia dipengaruhi oleh hubungan mol dengan delta H jumlah zat. Contoh, N2 berwujud gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Di dalam reaksi ini, dia melepaskan kalor sebesar min 92,38 kJ. Nah, ini dapat kita lihat dari nilai delta H-nya sebesar minus 92,38 kJ. Jadi pada persamaan reaksi termokimia, bedanya dengan persamaan reaksi biasa, pada persamaan reaksi termokimia itu dituliskan juga nilai delta H-nya dan dilengkapi dengan tanda baik positif maupun negatif. Dari situ kita dapat mengetahui reaksi tersebut termasuk reaksi apa, eksoterm atau endoterm. Nah, yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa apabila nilai delta H-nya negatif, berarti reaksinya berlangsung secara eksoterm atau masuk ke jenis reaksi eksoterm. Tapi apabila delta H-nya positif, maka reaksi tersebut tergolong reaksi endoterm. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan persamaan reaksi termokimia. Yang pertama, hubungan mol dengan delta H. Pada reaksi termokimia dilengkapi harga delta H. Koefisien reaksi menyatakan jumlah mol zat. Yang kedua, harga delta H bergantung pada jumlah zat. Perhatikan ketiga reaksi berikut ini. Reaksi pertama, C solid ditambah setengah O2 gas menghasilkan CO gas dengan delta H sebesar positif 110,5 kJ. Reaksi kedua, CO gas terurai menjadi C solid ditambah setengah O2 gas dengan delta H sebesar negatif 110,5 kJ. Reaksi ketiga, 2CO gas terurai menjadi 2C solid ditambah O2 gas dengan delta H sebesar minus atau negatif 221 kJ. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut dapat dijelaskan hal-hal berikut. A. Jika reaksi dibalik, tanda delta H ikut dibalik. Positif menjadi negatif atau sebaliknya, negatif menjadi positif. Perhatikan reaksi pertama dan kedua. Pada reaksi pertama dan kedua, reaksi adalah reaksi dibalik ya. Jadi reaksi pertama itu adalah kebalikan dari reaksi kedua, sehingga nilai delta H-nya berubah dari positif menjadi negatif atau sebaliknya. Yang B, jika reaksi dikalikan sejumlah X, delta H juga ikut dikalikan sejumlah X. Silakan kalian perhatikan reaksi kedua dan ketiga. Pada reaksi ketiga, itu tampak bahwa ada koefisien sebesar 2. Nah, reaksi ketiga adalah reaksi kedua dikali dengan koefisien 2. Maka nilai delta H juga ikut dikalikan 2. Dari awalnya negatif 110,5 kJ dikali 2 menjadi negatif 221 kJ. Yang C, jika reaksi dijumlahkan, delta H juga ikut dijumlahkan. Jadi seandainya reaksi tersebut dijumlahkan, maka nilai delta H juga harus ikut dijumlahkan. Contoh soal. Berdasarkan reaksi berikut, di sini ada dua reaksi. Yang pertama, 2H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2H2O gas dengan delta H sebesar negatif 48,6 kJ. Dan reaksi kedua adalah 3O2 gas menjadi 2O3 gas
dengan delta H sebesar positif 284,6 kJ. Hitunglah delta H reaksi 3H2 gas ditambah O3 gas menghasilkan 3H2O gas. Untuk pertanyaan seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah pertama kita lihat pada soal persamaan reaksi yang ditanyakan. Di sini di ruas kiri ada unsur senyawa H2, kemudian ada O3, dan di ruas kanan sebagai produknya ada H2O dalam wujud gas. Nah, sekarang kita lihat dari persamaan reaksi yang diketahui, persamaan reaksi yang mana yang sesuai dengan persamaan reaksi yang ditanyakan ini tadi ya. Jadi di kiri kita lihat ada H2, kita cari persamaan reaksi yang diketahui yang ada H2-nya di sebelah kiri. Berarti yang ada H2-nya adalah persamaan reaksi pertama dan posisinya sudah pas di sebelah kiri. Kemudian kita lihat koefisiennya. Pada soal kita diminta koefisiennya 3, sedangkan di data yang diketahui hanya 2. Berarti persamaan reaksi pertama ini perlu kita rubah koefisiennya menjadi 3, tetapi reaksi ini tidak perlu kita balik ya, karena di sini H2-nya sudah di kiri, H2O-nya di kanan. Sesuai dengan soalnya, H2 di kiri, H2O-nya di kanan. Berarti kita tulis persamaan reaksi yang pertama, kita tulis 2H2 gas plus O2 gas menghasilkan 2H2O gas, delta H-nya sebesar min 48,6 kJ. Nah, persamaan reaksi ini perlu kita kalikan dengan koefisien berapa? Supaya 2 menjadi 3. Berarti kita perlu kalikan dengan 3/2. Maka dia akan menjadi 3H2 gas ditambah 3/2 O2 gas menghasilkan 3H2O gas dengan delta H-nya. Nah, delta H-nya nilainya tetap negatif, tapi besarnya kita kalikan 3/2, sehingga diperoleh angka sebesar 72,9 kJ. Kemudian kita lihat lagi di soal. Di sini ada O3 di sebelah kiri. Nah, O3 ada di persamaan reaksi yang kedua. Tetapi di sini O3-nya ada di ruas kanan. Berarti kita perlu membalik reaksi yang kedua ini. Kemudian kita perlu O3-nya koefisiennya 1. Sedangkan di sini koefisiennya ada 2. Berarti kita harus mengalihkan dengan koefisiennya dikali setengah atau dibagi 2 ya. Maka kita tulis reaksinya, kita balik 2O3 gas, kita balik menjadi 3O2 gas. Delta H-nya tadi adalah, kalau reaksi dibalik maka delta H-nya tandanya menjadi kebalikannya, yaitu minus 284,6 kJ. Kita perlu kalikan dengan koefisiennya setengah, maka dia akan menjadi apa? O3 gas ditambah menjadi 3/2 O2 gas. Delta H-nya sebesar, nah ini tadi negatif tandanya ya.
Langsung kita bagi 2. Delta H-nya kita bagi 2, minus 284,6 dibagi 2, yaitu sebesar 142,3 kilojoule. Nah, setelah ini reaksi tadi, kedua reaksi ini yang sudah kita rubah, tinggal kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya. Nah, ini udah ke pinggir ya. Kita jumlahkan, kita cari yang senyawanya sama tetapi berbeda ruas sehingga bisa kita kurangkan. Nah, di sini ada apa? 3/2U2 di kiri, kemudian 3/2U2 di ruas kanan dari tanda panah. Berarti bisa kita coret karena koefisiennya sama. Bisa kita coret, dia berarti habis ya. Nah, tinggal sisa 3H2 gas ditambah O3 gas menjadi 3H2O gas. Delta H-nya berapa? Delta H-nya tinggal kita jumlahkan. Min 72,9 kJ ditambah min 142,3 kJ. Sama dengan berapa? 2, di sini 1, nah, inilah hasilnya. Min 215,2 kilojoule. Kita lihat reaksinya sudah sama dengan yang ditanyakan tadi ya. 3H2 ditambah O3 menghasilkan 3H2O. Maka inilah nilai delta H-nya. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa dan salam juara.